Salam anak-anakku, selamat pagi. Jumpa lagi kita hari ini dalam kegiatan PJJ. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang kesetiaan, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebelum kita lanjut ke materi, anak-anakku, silakan diambil buku tulisnya dan pulpennya untuk dijawab jawaban kuis berikut. Aku seorang ibu, sudah lama tidak punya anak. Bahkan maduku memandang rendah kepadaku karena dia sudah punya anak. Suatu ketika aku berdoa kepada Tuhan agar diberi anak. Dan bila Tuhan mengabulkan doaku, maka anakku akan kuberikan kepada Tuhan. Itulah najarku. Dan tepat seperti yang dikatakan Imam Eli, maka aku pun punya anak laki-laki. Siapakah aku? Kirimkan jawabanmu melalui WA dengan cara di PC. Maka Mem akan memberikan reward kepada 3 penjawab pertama kepada Mem apabila jawabannya tepat. Baik, anak-anakku, silakan diambil kembali buku tulisnya dan catat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari materi ini. Yang pertama adalah menjelaskan arti rendah hati dan kerendahan hati. Kedua, menjelaskan arti beribadah dan berdoa. Ketiga, menjelaskan pentingnya hidup beribadah dan berdoa. Keempat, menjelaskan dampak hidup orang yang tekun beribadah dan berdoa. 5. Menyebutkan sikap hidup orang yang beribadah dan berdoa. Keenam, menunjukkan ayat Alkitab sebagai dasar untuk hidup beribadah dan berdoa. Ketujuh, menunjukkan tokoh yang doanya dikabulkan Tuhan sebagai buah dari ketekunannya beribadah dan berdoa. Yang kedelapan, memiliki keteguhan hati untuk tekun berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Anak-anakku, silakan diambil Alkitabnya, baca, dan tuliskan kembali isi kitab berikut. Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2, Efesus 6 ayat 18, Yakobus 5 ayat 13, dan Markus 11 ayat yang ke-24. Pertanyaan mendasar yang harus kalian jawab adalah, apa pendapatmu tentang berdoa? Dan seberapa sering kamu berdoa? Dan apa motivasimu berdoa? Silakan tulis jawabanmu di buku tulismu. Kita akan lanjut. Anak-anakku, silakan ambil buku dan pulpenmu, lalu jodohkan gambar di bawah ini sesuai dengan kata yang tepat. Berikut ini ada 4 gambar. Jodohkanlah kata di sebelah kanannya yang paling tepat menurut kamu. Tuliskan jawabanmu di buku tulismu. Berikutnya, ambil Alkitabmu. Silakan dibaca, dicermati, diamati. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Apa judul perikop? Dan apa saja topik doa yang diajarkan Yesus? Pertanyaan berikutnya yang harus kamu jawab. Seberapa pentingkah berdoa bagi kamu? Bagaimana sikap
saat berdoa dan beribadah? Apakah semua doa dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan? Amati tokoh berikut. Siapakah tokoh ini? Tuliskan kembali jawabanmu di buku tulismu. Dan siapa saja tokoh yang doanya dikabulkan oleh Tuhan, baik tokoh Alkitab maupun tokoh gereja? Silakan dijawab, tunggu jawabanmu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Jadi berdoa berarti berbicara kepada Tuhan dalam suatu permohonan yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Alasan mengapa harus berdoa, yang pertama, karena diperintahkan Alkitab dan Yesus sendiri memberi teladan langsung kepada manusia. Silakan nanti dibuka Alkitabnya, Markus 1 ayat 35, Lukas 6 ayat 12, Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2, Efesus 6 ayat 18, Yakobus 5 ayat 13, dan Markus 11 ayat yang ke-24. Alasan yang kedua adalah sebagai wujud rasa terima kasih dan kerendahan hati. Yang ketiga, menunjukkan hidup yang bergantung kepada Tuhan, dan dengan doa hati tenang dan beroleh kekuatan. Pertanyaan berikutnya, apakah semua doa dikabulkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kita perlukan. Lantas bagaimanakah sikap beribadah dan berdoa? Kita wajib melakukan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab dengan sikap hormat pada Allah yang kita sembah. Kita wajib memuliakannya dalam sikap yang baik dan benar. Apa arti beribadah? Pengertian ibadah dalam Kristen ialah suatu ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, serta sukacita pada Tuhan Sang Maha Esa karena telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Anak-anakku, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan refleksi. Apa hasil pembelajaran yang kalian dapat dari pertemuan hari ini? Apa yang menarik dan tidak menarik dari kegiatan di awal sampai akhir? Dan apa pesanmu untuk kegiatan pertemuan berikutnya? Anak-anakku, kita masih akan melanjutkan kegiatan ini pada pertemuan berikutnya, tentu melalui Google Meet. Untuk saat ini kita akhiri dengan pesan khusus untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu, yaitu 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.